Cerita diawali di sebuah kota bernama Nizhny Novgorod, Rusia. Anya adalah seorang gadis berusia 20-an yang hidup dengan pacarnya, berprofesi sebagai binaragawan dan pelatih renang bernama Zainab. Sementara Anya bekerja di toko roti, sehingga ia selalu melihat makanan-makanan yang menggiurkan. Detik-detik Anya dan pacarnya pertama kali bertemu, berat badan hanya sangat ideal. Namun, setelah beberapa bulan, berat badannya naik banyak. Suatu hari mereka diundang ke pernikahan seorang teman. Anya mencoba gaun dari beberapa bulan yang lalu. Ia menyadari bahwa gaun tersebut tidak cukup lagi. Ia mencoba menghibur diri dengan mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan memperhatikannya. Tetapi, perubahan di tubuh hanya terlihat begitu signifikan. Anya juga sudah mengetahui hal itu. Tetapi ia tidak ingin mengomentari tentang berat badan. Hanya karena berat badan adalah topik sensitif untuk perempuan setelah mencoba beberapa gaun, dan tidak sengaja merobek beberapa gaun lain. Saat ia coba tanya, akhirnya menemukan gaun yang cukup dengan ukuran tubuhnya dan ia segera bersiap-siap. Seandainya melihat hanya menggunakan gaun itu, Anya terlihat sangat kaget baginya hanya bukan lagi gadis langsing seperti dulu. Zenyatta mau terlihat bersama dengan Anya di pesta pernikahan. Karena semua teman-temannya dari tempat fitness akan berada di sana. Zenyatta membujuk Anya dengan halus. Ia berharap hanya akan tinggal di rumah hanya merasa jika Anya keberatan dengan kehadiran dirinya. Anya lalu mengatakan bahwa ia ingin tinggal di rumah dan akan memesan pizza saja. Anya pun meminta C-nya agar tinggal bersamanya. Tetapi Anya menolak. Ia beralasan sudah berjanji untuk memberikan selamat kepada pengantin baru, dan akan kembali ke rumah setelah itu. Sebelum pergi, Z-nya mengangkat Tanya ke sebuah meja. Tapi ketika Anda mencoba untuk menciumnya, Z-nya pun menghindar. Anya merasakan perubahan Z-nya, tetapi ia menyembunyikan perasaannya yang terluka. Setelah hanya pergi hanya mengganti pakaian dan segera menimbang berat badannya. Timbangan itu menunjukkan berat badannya sudah mencapai 76 kilo. Anya selalu mengeluh berat badannya yang selalu bertambah. Anya meminum segelas air. Lalu ia berjanji akan berdiet. Namun kenyataannya hanya malah memasak gorengan dan mengecek sosial medianya sembari menunggu pacarnya pulang. Anya lalu melihat fotonya bersama teman-temannya di pesta pernikahan. Anya yang penasaran memperbesar foto grup yang merasa terganggu. Melihat gadis-gadis yang bergaul dengan Zainab adalah para gadis langsing serta bugar. Tentunya ia tidak bisa membandingkan dirinya dengan mereka. Kemudian, ia menemukan fotonya bersama seorang gadis. Ketika memeriksa profilnya, Anya terbakar api cemburu. Saat melihat gadis itu mencium pipi Z-nya tidak ingin membuang waktu hanya berganti baju. Ia pun bergegas ke pesta pernikahan itu. Ia memanggil sahabatnya, bernama Natasha, untuk menjemputnya. Natasha juga menyadari bahwa berat badannya naik drastis. Tetapi baginya hanya masih terlihat cantik. Natasha memegang wajahnya di Agatha, agar Anya tetap bercahaya diri dengan bentuk tubuhnya. Anya tiba di pesta pernikahan. Ia melihatnya sedang menari dengan gadis tersebut, dan terlihat sangat dekat. Kecemburuannya tidak bisa dibendung lagi. Anya pun berdansa di antara mereka. Anya tampak terkejut. Tetapi, ia terus menarik gadis itu. Merasa sangat terganggu. Lalu ia pun pergi beberapa saat kemudian mereka duduk bersama. Anya mulai menyantap makanan ya. Bertanya mengapa Z-nya menari dengan gadis itu. Anya mencoba menghindar dengan mengatakan bahwa mereka menari secara berkelompok. Ketika Anya terus mendesak adanya. Akhirnya, mengakui bahwa ia tidak menyukai Anya lagi. Anya menambahkan bahwa hanya tidak melakukan apa-apa selain makan. Dan hal itu membuat beban bagi Z-nya. Semuanya pun berlinang air mata. Tetapi sebelum mereka berbicara lebih lanjut, pasangan pengantin baru mendekati mereka hanya mencoba untuk tersenyum. Tapi senyum itu segera menghilang saat pengantin wanita bertanya padanya, apakah ia sedang hamil? Setelah itu tanpa basa-basi hanya mengucapkan selamat tinggal. Pada akhirnya, ia pun berlalu pergi meninggalkan Anya. Anya sedang berada di sebuah bus. Dalam perjalanan ke rumah ibunya, ia menangis tak terkendali. Ia sudah tidak peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Tiba di sana, Anya melihat ibunya sedang berbicara dengan pacarnya. Pacar ibunya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun pergi keluar untuk memberi mereka berdua privasi hanya memberitahu ibunya
bahwa ia putus dengan pacarnya karena masalah berat badan. Ibunya menjawab jika hanya tidak gemuk tetapi hanya memiliki tulang lebar yang tidak bisa ia kendalikan. Pernyataan ibunya malah membuatnya merasa jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Pada malam hari Anya tidur di sofa. Sambil melihat-lihat fotonya di ponselnya. Ia menemukan foto dirinya beberapa bulan yang lalu. Anya memperbesar foto itu. Ia merasa sedih melihat betapa ia telah banyak berubah. Paginya, Anya mendapat telepon dari Natasha yang memintanya untuk datang ke apartemennya. Anya duduk di balkon apartemen Natasha. Di sana ia mengeluh tentang perpisahannya dengan Z-nya. Ternyata C-nya datang ke tempat Natasha tadi malam untuk mengantar semua barang-barang Anya. Natasha memintanya untuk tinggal bersamanya, serta suaminya bernama Dimas selama beberapa hari, sampai yang menemukan tempatnya sendiri. Natasha mencoba menghibur Anya, tetapi Anya tidak mau merasa lebih baik. Ia hanya ingin menangis dan mengeluh tentang mantan pacarnya yang buruk. Anya masih berniat mengajaknya agar mau kembali bersamanya. Anya menghabiskan malam di balkon. Ia lalu didekati oleh Natasha. Natasha bercerita tentang seorang teman yang berada di posisi yang sama dengan Anya, di mana temannya diputuskan oleh pacarnya melalui pesan singkat. Karena ia menjadi gemuk, alih-alih menggerutu dan mengeluh seperti Anya, gadis itu pergi ke gym dan menjadi langsing. Anya dalam sebulan. Mantan pacarnya pun menyesali keputusannya. Sampai-sampai ia memenuhi kantornya dengan bunga untuk memintanya kembali bersama. Anya mengeluh bahwa ia tidak memiliki cukup uang untuk pergi ke gym. Natasha menyarankan agar ia bergabung selama 1 minggu di sebuah gym di kota itu, secara gratis. Di esokan paginya, Anya meyakinkan dirinya dengan meminum segelas air, lalu pergi ke gym untuk pertama kali dalam hidupnya. Anya butuh beberapa saat untuk membiasakan diri dengan peralatan di gym. Ia pun terjatuh dari teknil, serta kejadian memalukan lainnya. Tetapi semua kerja kerasnya Anya sia-sia saja, karena 1 jam kemudian hanya sudah berada di sebuah restoran cepat saji, dengan memesan 2 porsi sekaligus. Natasha yang bekerja di restoran itu segera membuang makanan. Hanya ia kecewanya tidak bisa berkomitmen bahkan selama 2 jam. Aku memintanya untuk menunjukkan komitmennya cut. Sesampainya di rumah ia mengoleskan pelembab seluruh tubuhnya, dan membungkusnya dengan plastik wrap. Ia berharap di itu akan membuatnya kehilangan beberapa kilo. Tetapi sambil menikmati sekantong makanan ringan. Di tengah malam, Anya mencoba mencuri makanan dari lemari es. Namun, ia tertangkap basah oleh Natasha keesokan harinya hanya bertekad untuk tidak makan sesuatu yang tidak sehat. Hal itu sangat sulit baginya karena hanya bekerja di toko roti. Saat dia mendekorasi kue Anya secara tidak sengaja menjilat icing dari kue itu. Anya pun segera melakukan 10 swatch untuk menebus kesalahannya. Selama seharian makanan-makanan tersebut seolah memanggil-manggil namanya. Tapi hanya Mas bisa mengendalikan diri. Di sore hari, Anya ditinggalkan sendirian dengan kue yang menggoda hanya menatapnya selama beberapa menit. Setelah mondar-mandir dan hampir merusak sebuah rak, Anya pun menyerah. Ia lalu mengakui itu sekaligus hanya menyadari bahwa ia memiliki masalah pada dirinya. Ia lalu mencari komunitas untuk orang-orang yang memiliki sifat kompulsif. Anya lalu bergabung serta menghadiri pertemuan tersebut. Di antara kelompok wanita ada seorang pria lajang bernama Cole. Ya, di sana Anya memperkenalkan dirinya sebagai Angela. Ia berbohong bahwa ia tidak memiliki kelainan. Maka sebaliknya yang mengaku sebagai jurnalis yang akan menulis cerita tentang gangguan makan. Para anggota mencoba membuat alasan dengan kondisi mereka. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Oleh yang marah menunjukkan masing-masing dari mereka. Dan menyebut mereka gemuk termasuk dirinya sendiri. Ia juga mengatakan jelas-jelas hanya sedang berbohong. Bahwa ia bukanlah jurnalis. Karena hanya tidak mau menerima. Jika ia memiliki masalah banyak, mudah berpura-pura mendapat panggilan telepon, dan meninggalkan pertemuan itu. Tetapi Korea mengikutinya. Punya mengundang Da pergi ke restoran terdekat. Dan Anya setuju karena ia tidak bisa menolak makanan. Uliah mengusulkan agar mereka menjadi partner olahraga satu sama lain. Dengan begitu, mereka harus berolahraga bersama setiap hari paling bertanya. Sebelum makan apapun dan memberi dukungan emosional selama proses berlangsung. Anya tidak yakin tentang niat dari kau yang sebenarnya tapi ia tidak merasa salah jika mencobanya di hari berikutnya.
Mereka pergi ke taman setiap pagi untuk berlari. Awalnya enggan berpasangan dengan Uliah. Tetapi seiring berjalannya waktu ia menyadari bahwa Koye sebenarnya adalah orang yang baik. Cole-nya tidak malu dengan keadaan tubuhnya. Menghabiskan waktu bersama Cole yang membuatannya mulai mencintai dirinya. Mereka berpikir sebelum mengorder makanan serta membantu satu sama lain. Karena memiliki masalah yang sama berat badannya pun mulai menurun sedikit demi sedikit. Dalam 1,5 bulan. Berat badannya turun 10. Saudaranya siap untuk bertemu C-nya lagi. Hanya membeli baju renang. Dan berpura-pura menabrak Z-nya. Di tempatnya bekerja sebagai instruktur renang. Melihat perubahan drastis hanya pun begitu terpana. Setelah mengobrol sebentar mereka masuk kolam renang. Dan mulai menciptakan air satu sama lain. Semua berjalan begitu baik. Sampai gadis dari pesta pernikahan dulu tiba dan memperkenalkan dirinya. Sebagai pacar Z-nya hanya merasa patah hati. Untuk kedua kalinya. Ia pergi ke bar dan minum sepanjang malam. Untuk melupakan Z-nya keesokan paginya. Anya sudah bangun di tempat tidur kau lihat tanpa memakai busana. Cole yang meyakinkan bahwa ia tidak melihat tubuh hanya kilas balik dari malam. Kejadian menunjukkan hanya akan dibawa pulang oleh seorang pria asing. Tetapi Colgate tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Anya. Meskipun ia harus terkena tinju di wajahnya. Anya lalu pergi ke rumah ibunya dan menceritakan semuanya pada ibunya. Menu punya Anya memiliki trauma yang belum terselesaikan dari ayahnya. Ayahnya meninggalkan mereka saat hanya masih kecil. Oleh karena itu hanya selalu menginginkan sebuah pengakuan dari orang yang dicintainya. Seperti Z-nya. Meskipun ia sudah tidak baik untuknya hanya mengerti apa yang ibunya maksud. Ia lalu pergi menemui ayahnya. Di keesokan hari, Anya mengajak kaumnya sebagai sopirnya. Karena perjalanannya memakan waktu 5 jam dalam perjalanannya. Oleh mencoba untuk lebih dekat dengan hanya ia ingin menunjukkan bahwa ia menyukai Anya. Tetapi Anya tidak menanggapinya mereka pun akhirnya bertemu ayahnya yang bernama Sergei di sebuah rumah kayu. Tempat ia tinggal bersama seorang wanita. Anya bertanya, mengapa ayahnya tidak ingin terlibat dalam kehidupannya. Ayahnya mengingatkan pada saat dia datang ke hari ulang tahun Anya. Dengan membawa hadiah. Tetapi Anya malah menunjukkan jari tengahnya dari jendela. Di malam hari Anya tidak sengaja menjatuhkan lilin membakar rumah kayunya. Kerja pun berteriak padanya karena hanya telah merusak rumahnya. Ia bahkan tidak peduli dengan keselamatan hanya setelah kejadian itu. Anya dan Korea segera kembali pulang sebelum berpisah hanya mencium di hidungnya. Hall yang merasa berada di puncak dunia. Ia bahkan menukar jam tangannya untuk membeli bunga untuk Anya. Z-nya datang lalu menemui hanya untuk meminta maaf padanya Anya yang dulu. Akhirnya mau bobo bareng dengan Z-nya. Ketika Kauya kembali dengan membawa bunga yang melihat mereka berdua dan Koyo pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan paginya, Anya bangun dengan hanya di sampingnya hanya mengatakan bahwa hanya terlihat jauh lebih baik daripada sebulan yang lalu. Hal itu membuatnya sadar bahwasanya hanya ingin menjalin hubungan di ranjang saja. Mereka pun bertengkar lagi dan senyap mempergiat dari sana malam itu. Anya pergi ke rumah Cole. Ya tapi kalian sangat marah hingga ia melempar sebuah apel. Dan mengatakan bahwa mereka sebagai partner olahraga telah berakhir. Karena sekarang hanya sudah langsing. Keesokan harinya, ayahnya datang menemui hanya ia meminta maaf karena telah menjadi ayah yang buruk. Kerja juga menari seperti yang biasa ia lakukan. Ketika Anya masih kecil. Setelah keduanya berdamai, Anya pergi ke tempat maraton untuk bertemu dengan Kolia hanya menemukan Colgate sedang minum minuman dingin. Dan Anya pun segera membuangnya. Anya menegaskan ia masih partnernya. Anya menyatakan bahwa Kolia masih belum kehilangan berat badan yang cukup. Dan itu adalah tanggung jawab hanya untuk membantu Koli. Apapun yang terjadi, mereka berdua mengikuti lomba maraton dan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya kau yang mengumpulkan keberaniannya untuk mencium Anya untuk pertama kali dalam hidupnya. Anya menyadari bahwa terobsesi dengan penampilan tidak akan membuatnya bahagia. Tetapi kebahagiaan sejati terletak saat kita menerima diri sendiri apa adanya. Seperti yang dilakukan oleh Olia, yang selalu bekerja keras untuk meningkatkan kesehatannya. Tetapi tidak pernah malu dengan penampilan dirinya. Dan film pun berakhir.